Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita mendekati hari-hari di mana Ramadan akan meninggalkan kita. Satu hal yang membuat kita sedih. Sedih mengapa? Sedih karena kesempatan untuk berbuat baik mungkin masih ada di bulan-bulan yang lain. Akan tetapi lipat ganda pahala, ampunan, rahmat Allah dan segala taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta nikmat-nikmat yang sungguh sangat luar biasa Allah turunkan di bulan Ramadan ini, seolah-olah tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka sungguh Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa bagi mereka yang mengetahui. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya kita hanya bisa bermuhasabah diri agar supaya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan dari awal hingga akhir ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dan khawatir akan kemurkaan Allah, akan tidak diterimanya amalan yang sudah kita luangkan waktu, tenaga, harta untuk berkantuk-kantuk saat malam hari, mengeluarkan sekian banyak rupiah untuk sedekah dan bercapek-capek dalam ibadah, lalu kemudian tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik tidak mendapatkan rahmat dan terlebih tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pahala-pahala yang telah dijanjikan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah sejenak kita bermuhasabah diri, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian sebelum kalian itu nanti dihisab. Tentunya hisab yang nanti akan terjadi pada hari kiamat kelak, hari di mana amalan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hari itu datang, senantiasalah kita bermuhasabah diri. Mana amalan-amalan yang masih ada lubangnya kita tutup, mana amalan-amalan yang masih ada bintik-bintik riyaknya kita hapus, kita istighfari, dan mana amalan-amalan yang belum sesuai kemudian kita islah, dan mana amalan-amalan yang masih banyak kekurangan kita tambahkan. Termasuk apa yang telah disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan mukmin itu adalah mukmin yang rajin menghisab dirinya, dan ia tahu bahwa kelak dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang sadar untuk senantiasa menghisab dirinya, karena ia tahu bahwa kelak dia akan berhadapan dengan Allah. Berbeda dengan orang munafik, yaitu orang yang lalai di dalam bermuhasabah diri. Orang munafik itu enggan untuk mengoreksi diri, ya, alih-alih mau mengoreksi diri, diingatkan oleh orang lain saja kadang enggan. Dan dia tidak tahu bahwa kelak dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sebagai hambanya untuk senantiasa terus mengoreksi sebelum datang malaikat maut menjemput kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, muhasabah yang selanjutnya memberikan manfaat selain daripada meringankan hisab kita nanti pada hari kiamat adalah orang yang selalu menghisab diri senantiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selalu menghisab diri itu bisa mengobati hati yang sakit karena ia sadar, karena ia tahu sebab-sebab mengapa hatinya itu sakit. Ia tahu saat bermuhasabah mengapa hatinya itu tidak tenang. Kemudian dia mencari ketenangan tentu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka yang hatinya sakit kemudian tidak sempat untuk bermuhasabah diri, maka kebanyakan akan mengambil jalan-jalan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ada bunuh diri, ada kabur dari orang-orang yang telah dicintainya, stres, ada yang kemudian berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Namun bagi orang mukmin yang selalu bermuhasabah diri, dia akan mencoba untuk menenangkan hatinya, menenangkan dirinya, ya, dengan segala obat-obat yang Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran ataupun petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang beliau sabdakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian manfaat muhasabah yang selanjutnya adalah selalu menganggap dirinya itu penuh dengan kekurangan dan tidak pernah tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Dia akan selalu merasa kurang dan kurang. Kemudian termasuk di antara manfaat seseorang itu selalu bermuhasabah diri adalah membuat dirinya ini tidak takabur, membuat dirinya ini tidak sombong, karena ia tahu bahwa ada orang yang lebih baik daripada dirinya. Ketika dia mau berdiam sejenak saja bermuhasabah, seolah-olah amalannya itu sudah istimewa, dia sadar bahwa ada orang yang lebih istimewa amalnya, bahwa ilmunya itu lebih banyak. Ia sadar bahwa ada orang yang ilmunya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena adanya muhasabah, menjauhkan seseorang dari sifat takabur, menganggap dirinya selalu kurang dan ia akan selalu berusaha untuk menambah dan menambah. Muhammad bin Wasir rahimahullah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadaru ahadun ayyajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau yang sangat menyengat, tentu tidak ada seorang pun yang mau mendekat untuk duduk bersama. Hal ini muncul karena adanya muhasabah. Hal ini muncul karena adanya introspeksi diri. Jangan-jangan aku bau, jangan-jangan aku banyak dosa, jangan-jangan aku, sehingga dia akan terus memperbaiki amalannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia akan senantiasa memperbaiki waktunya dengan sebaik-baiknya. Mana waktu-waktu yang bermanfaat akan selalu ia kejar, dan mana waktu-waktu yang bernilai sia-sia akan ia tinggalkan. Sesungguhnya apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Karena di dalam hadis yang sangat panjang, kemudian di akhir hadis itu tersebutkan, innal abda la ya'malu fima yaran nasu amalil jannah wa innahu la min ahlin nar wa ya'malu fima yaran nasu amal ahlil nar wa huwa min ahlil jannah. Ya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang ia mengamalkan dengan amalan-amalan yang bernilai akhirat, yang bernilai jannah, yang berpahalakan surga, akan tetapi ternyata dia termasuk ahli neraka. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, namun di akhirnya justru dia menjadi ahli surga. Allah mudah saja untuk memindahkan, Allah mudah saja untuk merubah dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan sungguh hal ini bisa jadi terjadi pada diri kita. Apakah kita nanti akan husnul khatimah atau su'ul khatimah, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir adalah janganlah kita terkagum dengan apa yang sudah kita lakukan. Janganlah kita mudah kagum atas keistimewaan amal yang sudah kita lakukan.
Kita yang rajin qiyamul lail, janganlah merendahkan saudara kita yang tidak bisa ataupun belum bisa qiyamul lail. Kita yang sudah khatam berkali-kali, janganlah merendahkan saudara-saudara kita yang barangkali belum khatam. Kita yang sudah bisa bersedekah lebih banyak, janganlah merendahkan saudara kita yang sedekahnya sedikit atau mungkin belum mampu untuk bersedekah. Sungguh jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan, dan ini adalah penutup daripada kultum sore hari ini. Rasulullah SAW bersabda, "La alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtam fa innal alim hatta tanzuru bima yukhtamu lahu fa innal amila ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahri bi amalin salih law mata alaihi dakhala al jannah thumma yatahawwalu fa ya'malu amalan sayyi'an wa innal 'abda la ya'malu al burha min dahrihi bi amalin sayyi' law mata alaihi dakhala an-nar thumma yatahawwalu fa ya'malu amalan salihan wa idza arada Allah bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alaih." Yang artinya kurang lebih demikian. Janganlah kalian ini terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang itu beramal pada suatu waktu dengan amalan salih yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan buruk. Mungkin saja seseorang yang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan yang buruk, yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk neraka. Akan tetapi ia berubah dan beramal dengan amalan yang salih. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Apa yang dimaksud dengan Allah memberikan petunjuk sebelum ia meninggal? Rasulullah SAW menjawab, yaitu memberikan taufik untuk beramal salih dan mati dalam keadaan seperti itu. Luar biasa. Akhir Ramadan semoga menjadi akhir husnul khatimah kita. Baik tetap kita dihidupkan oleh Allah untuk bisa menambahkan usia dengan kebaikan-kebaikan, atau cukup sampai di sini Ramadan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas amalan ibadah kita. Seandainya ada noda-noda syirik kecil, riya, ujub, sombong, hasud, hasad, iri dan dengki dan semua penyakit-penyakit hati atau maksiat-maksiat yang justru menghalangi untuk hadirnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan jannah, mari kita bermuhasabah. Mari kita bermuhasabah dan mari kita bermuhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang salah dari diri saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.